Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aquarius di sana. Kali ini judul video kita sungguh di luar prediksi. Inilah rencana semesta yang melampaui dugaan kamu Aquarius. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya. Jadi energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak mungkin bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu ya, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu ya teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke, seperti apakah rencana dari semesta yang melampaui dugaan kamu atau ekspektasi kamu ya? Kita akan coba lihat energinya di sini satu persatu. Oke, oleh karena itu fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Aquarius pahami. Oke ya, kita langsung buka kartu energi untuk Aquarius. Oke, ada Two of Cups ya. Yang kedua ada Page of Cups ya. Ada Duel of Fortune. Yang keempat ada Ace of Wands. Yang kelima di sini ada Queen of Wands ya. Ini saya lihat seperti kesempatan atau penawaran ya. Ada juga roda keberuntungan untuk kamu di sini ya, perubahan biasanya di sini. Ya. Sebentar saya rapikan dulu kartunya. Sebuah awal yang baru bisa jadi ya. Oke, ada The Strength di sini ya. Ada Nine of Swords dan ada kartu The Justice ya. Bottom of the deck kamu di sini ada kartu King of Pentacles ya. Ini biasanya berbicara tentang kepastian ya. Kalau kartu Pentacle itu kan bukan sebuah perencanaan ya, melainkan sebuah tindakan. Artinya ya, kamu membutuhkan banyak kepastian di dalam kehidupan kamu. Kamu punya banyak tanggung jawab terhadap mimpi kamu gitu ya, apa yang kamu inginkan gitu, masa depan kamu, diri kamu sendiri ya. Nah, King of Pentacle ini diilustrasikan dengan sesuatu yang bentuknya keamanan gitu ya, terutama dari segi materi. Ya, ini mengindikasikan bahwa kamu tidak akan pernah berkekurangan sebenarnya di saat kamu mampu atau bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekeliling kamu gitu ya. Itu yang saya lihat ya. Ini adalah fase perubahan ya Aquarius. Two of Cup dan Page of Cup ini mengindikasikan peluang ya. Kan ada awal baru yang positif dan roda-roda keberuntungan lagi berpihak ke kamu. Artinya awal baru adalah awal yang sangat positif. Kenapa? Karena di sebelahnya ada The Wheel of Fortune. Ini mengindikasikan kamu lagi diarahkan ke pergeseran energi yang jauh lebih positif gitu. Ya, kamu memang tidak akan pernah tahu ya ke depan itu ada apa gitu. Ya kamu tahu ya saat ini gitu. Yang di depan itu adalah misteri bagi kamu, yang di belakang adalah pengalaman gitu. Tetapi ingat gitu ya, yang di belakang bisa kamu pelajari gitu untuk kamu jadikan bekal yang bisa kamu bawa ke depan gitu. Oke. Ada Ace of Wands di sini. Nah, perubahannya ini saya lihat cukup cepat ya teman-teman. Mungkin dalam waktu dekat ini gitu ya. Ini itu seperti ada kejutan gitu ya. Kejutan bisa bentuk tawarannya itu adalah begini. Peluang baru untuk kamu merubah banyak hal di dalam kehidupan, terutama kamu merubah sesuatu di dalam diri kamu, entah itu sikap, mental, emosional, mindsetnya kamu. Oke. Cara kamu melihat dan memandang dunia gitu. Nah, ini pergeseran energinya cepat.
Saya melihat sepertinya kamu kayak sudah gerah banget ya sama kehidupan yang saat ini itu aja gitu. Nah, di sini ada keinginan di dalam diri kamu gitu ya. Dan sebenarnya kamu memiliki keinginan di dalam diri yang sangat kuat ya. Nah, walaupun kadang-kadang gitu ya perasaannya sering pasang surut gitu, keyakinannya itu pasang surut di dalam diri kamu, turun naik gitu ya. Tetapi kamu tetap yakin gitu, punya kepercayaan diri gitu, karena udah gerah banget gitu ya. Pengen sesuatu yang beda gitu, pengen kehidupan kamu bertransformasi. Nah, kamu dikasih di sini ya. Saya melihat rencananya semesta itu adalah begini, sabar gitu ya. Ini pintu kamu lagi dibuka. Ya, kamu akan memasuki fase baru, awal baru yang lebih positif, karena roda keberuntungan ini lagi berpihak kepada kamu gitu. Yang namanya roda keberuntungan gitu ya, kondisinya di mana di sini kamu akan merasa sangat beruntung banget. Nah, ini akan jauh, sangat jauh dari ekspektasi kamu gitu ya. Mungkin kamu sudah mikirin banyak hal gitu ya, banyak pilihan gitu ya, merencanakan banyak hal di dalam kehidupan kamu gitu, tetapi tidak satu pun yang bisa kamu realisasikan. Tenang gitu ya, kuncinya di sini itu adalah apa yang sudah kamu rencanakan itu jalani satu-satu ya. Kamu tidak bisa merencanakan 10 rencana itu langsung kamu jalani ke 10-nya itu gitu, tidak akan ada yang tercapai ya kalau kamu tidak mencobanya satu persatu ya. Memang tidak ada jadwal ya untuk kamu sukses ya, emang tidak ada jaminan untuk kamu sukses, oke? Tetapi lebih baik kamu gagal karena kamu melakukan sesuatu, karena kamu mencoba, daripada kamu merasa gagal tetapi kamu tidak mencoba satupun gitu ya. Tidak ada jadwal bagi kita, tidak ada tuh kalender jadwal di kalender jadwal sukses gitu. Tetapi ya, kalau kamu memulai dari hari ini, detik ini gitu, persiapkan semuanya sekarang juga gitu ya. Lakukan itu dengan tekad, kerja keras, semangat, kepercayaan diri. Kamu akan tiba lebih awal daripada kamu menunggu nanti gitu ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan gitu ya? Ini energinya kan meninggalkan sesuatu gitu, melepas gitu. Jadi apa yang kamu lepas gitu ya untuk mendapatkan anugerah ini, peluang ini gitu ya. Kamu harus memberanikan diri gitu, mengambil langkah, mengambil keputusan ya, meninggalkan sesuatu yang harus kamu tinggalkan ya. Belajar untuk memaafkan ya. Di sini ada energi emosional rilis gitu ya, untuk melepaskan gitu ya, kecemasan, kekhawatiran, insecure-nya kamu, oke? Belajar memaafkan diri kamu dan akui kesalahan kamu gitu ya. Kamu punya kesalahan apa gitu, misalnya terlalu ceroboh, oke? Apapun gitu ya kesalahan di dalam diri kamu jangan hanya melihat hal-hal atau kesalahan di luar diri gitu. Aku begini karena ini, oh aku begini karena itu dan lain sebagainya. Tidak gitu. Kamu lebih untuk diri kamu yang lebih baik ke depannya, kamu harus memperbaiki itu dari dalam gitu. Jadi hal-hal di luar itu hanya sesuatu yang bisa kamu pancarkan dari dalam yang tidak kamu lihat gitu. Jadi kamu mengulik hal-hal di luar kamu akan menjadi sia-sia dan percuma, karena akarnya itu ada di dalam gitu. Apa yang harus kamu lepas ya, sisi-sisi emosional di dalam diri gitu ya, tidak hanya tentang marah dan lain sebagainya ya, entah kecerobohan, kekhawatiran, oke, mengabaikan sesuatu dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ya siap-siap untuk peluang yang akan datang gitu. Dilihat betul peluangnya apa ya. Belajar untuk memahami gitu ya, memanfaatkan situasi kamu saat ini untuk belajar ya, memperbaiki diri, upgrade skill ilmu dan pengetahuan ya, dekatkan diri sama Tuhan, perbaiki hubungan dengan orang sekitar, perbaiki hubungan dengan diri sendiri gitu. Ini yang saya lihat pesannya gitu ya. Jadi ini adalah awal baru ya dari sebuah transisi yang cukup cepat banget gitu ya. Ini sesuatu yang pengen banget ya saya melihat, yang yang ingin kamu dapatkan di kehidupan kamu ya. Awal baru yang positif ini datangnya sangat cepat gitu ya. Saya melihat ya di sini kamu nanti akan berani mengambil sebuah risiko dari setiap keputusan kamu ke depannya gitu ya. Hidup itu tidak terlepas ya dari yang namanya risiko ya.
Orang nggak mengambil keputusan pun gitu ya, tidur seharian pun resikonya apa? Kepalanya pusing gitu atau salah bantal itu ya. Itu sesuatu yang tidak ada effortnya sama sekali gitu, tinggal pejaman mata doang gitu. Apalagi kalau kamu dihadapkan dengan pilihan gitu ya. Jadi lihatlah segala sesuatu, jangan membuat sesuatu yang sejatinya gitu ya bisa kamu taklukkan menjadi sesuatu yang kayaknya temboknya itu tinggi banget gitu ya. Kamu hanya perlu menggerakkan diri kamu ya. Ini energinya adalah pergerakan yang sangat cepat ya. Kamu artinya di sini tidak bisa hanya duduk diam di sini ya. Energi Queen of Wands ini adalah kamu harus belajar mendorong diri kamu gitu ya, bangun kepercayaan diri dan keyakinan diri ya, sentil diri kamu untuk bergerak lebih cepat di sini ya. Karena apa? Keberuntungan itu tidak akan datang kalau kamu mager, kalau kamu hanya diam di tempat ya. Sekalipun kamu mungkin kayak kamu diramalkan beruntung banget gitu, oh dengar tarot reading sana sini misalnya, tetapi tidak ada satupun yang kamu lakuin yang gak bakalan beruntung ya. Mana nih gitu, katanya kemarin dapat ini dan lain sebagainya. Nah, kamu sudah ngelakuin apa gitu? Kalau hidup kamu hari-hari cuma ngeluh, merencanakan belajar ini itu tetapi minim eksekusi ya, entah kamunya mager atau percuma gitu ya, keberuntungan itu tidak akan menghampiri kamu. Karena keberuntungan itu ya, dengan diri kamu itu adalah energinya saling tarik menarik gitu, seperti magnet. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi kamu harus membuka diri untuk hal itu masuk gitu. Kalau kamu tidak pernah membuka diri untuk hal ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya percuma gitu ya. Belajar gitu ya. Ini tadi ya, hal-hal yang harus kamu rilis atau dilepaskan. Kamu pengen perubahan di dalam diri kamu, mulailah dengan diri kamu sendiri ya. Memang kamu tidak bisa merubah hal-hal yang di luar gitu, tetapi kamu bisa merubah hal-hal yang ada di dalam. Nah, itu sejatinya perubahan dimulai dari dalam. Maka di sini siap-siap ya, dapat banyak kejutan atau keberuntungan besar di kehidupan kamu gitu ya. Karena di sini kamu lagi berproses ya, peluang lagi kebuka, pintu lagi kebuka, ada banyak peningkatan di sini ya. Kedepannya nanti kalau saya melihat, terutama dari segi emosionalnya akan sangat baik ya, dari segi emosional akan membaik, dan kamu akan siap gitu ya untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Dan ya, ini tadi blessing atau rezekinya akan datang ke diri kamu, jadi nggak usah takut ya. Kelimpahan gitu, anugerah akan segera masuk ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Kenapa gitu ya? Sejatinya hidup ini adil ya. Ada keadilan untuk diri kamu di sini ya. Ada jawaban dari setiap permasalahan yang kamu jalani saat ini gitu. Jadi nggak usah takut ya. Cuman balik lagi ke diri kamu, apa yang bisa kamu lakuin ya, lakuin hal itu ya. Tidak ada yang perlu disalahkan di luar diri. Kamu hanya perlu belajar dari dalam ya. Kamu pengen perubahan ya, mulai dari dalam gitu. Apa yang harus kamu lakuin untuk bisa berubah ya. Buang habit-habit lama yang bikin kamu nggak bertumbuh atau nggak berkembang gitu, nggak ada gunanya itu ya. Nah, di sini nanti kamu akan merasakan yang namanya kepuasan batin gitu, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian ya. Disertai dengan apa ya, ini tadi rezeki kamu bakal ngikut, bakal ngalir. Kenapa Queen of Swords di sini ya? Ini yang pengen semesta kasih ke diri kamu, membentuk diri kamu dari dalam ya. Yang di luar tadi seperti keberuntungan, anugerah itu akan masuk dengan sendirinya, karena kamu adalah wadah bagi anugerah itu ya. Kalau wadahnya misalnya nggak balance atau nggak seimbang gitu ya, ya gimana mau masuk anugerah itu? Nah, makanya perlu kamu seimbangkan gitu diri kamu ya. Tetapi kamu tidak hanya bisa membiarkan Tuhan aja gitu, biar aja deh Tuhan, biar yang bekerja gitu, tetapi tidak bisa gitu ya. Kamu tidak bisa membiarkan Tuhan bekerja dengan sementara kamu malas-malasan gitu, tidak melakukan sesuatu ya. Jangan terlalu membebankan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, karena kamu adalah makhluknya yang diciptakan dengan sangat-sangat luar biasa ya. Kamu fasilitasi banget gitu ya. Kamu masih bisa napas hari ini ya.
kamu masih bisa nonton video tarot atau dan lainnya gitu ya. Itu kan otomatis semua gitu, berarti kamu adalah makhluknya yang sangat luar biasa. Kita sebagai manusia itu ya, itu adalah makhluknya yang tertinggi. Bayangin ya, kita punya tahta tertinggi dari semua makhluk yang diciptakan Tuhan ya di jagat raya, atau artinya kita ini adalah spesial. Oke, kita hanya perlu ngedorong diri kita di sini untuk maju, untuk bergerak ya, untuk menjadi lebih baik gitu ya. Motivator terbaik itu bukan orang lain gitu ya, tapi diri kita sendiri, pacu diri kita ya. Orang lain itu hanya pengingat gitu ya. Oke, nah ini energi duality di sini, energi pilihan atau energi duality itu seperti ini, seperti ada malam, ada siang ya, ada suka, ada duka gitu ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan di dalam kehidupan kita ini gitu ya. Tetapi ya, keterpisahan ini bukan menjadi sebuah alasan, itu bukan menjadi cara. Justru keterpisahan antara oh sakit, oh nikmat gitu ya, oh ini bagus, ini buruk, itu positif, negatif gitu, kamu dikasih batasan seperti ini untuk kamu lampaui gitu ya, karena tidak ada yang kebetulan di sini. Sakit dan nikmat di dalam kehidupan kamu itu ya, itu dua-duanya sama-sama ngasih manfaat ya, dua-duanya bisa untuk belajar. Yang satu dijadikan untuk introspeksi diri, yang satu dijadikan untuk kamu terus bersyukur gitu ya. Itu dia. Nah ini dia kartu energi kamu ya. Oke, kita lihat apa lagi ya. Nah ini ada kemungkinan tanpa batas di sini. Ini tadi ya, infinity. Kamu itu tanpa batas, luar biasa ya dalam kehidupan kamu. Jangan pernah dibatasi itu dengan keyakinan atau pikiran kamu sendiri gitu. Kecemasan atau apapun yang membatasi atau membelenggu diri kamu di sini ya. Nah ini seperti memberi pesan gitu ya, atau pertanda kepada kamu kenapa ada kemungkinannya tanpa batas gitu ya. Seperti pohon gitu ya, akar kamu lagi dibangun di sini ya, kamu akan bertumbuh dengan sangat indah di sini ya. Tidak ada yang tidak mungkin kok di dunia ini ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ubah sudut pandang kamu, cara berpikirnya kamu gitu ya, bentuk pola-pola baru dalam kesadaran kamu gitu, bangun kesadaran kamu, tingkatkan kualitas itu ya. Nah, pelan tapi pasti ya di sini. Nah, kartu energi kamu ini dapat saya lihat atau dapat diartikan healing. Kamu harus menghealing situasi dan keadaan kamu ya. Semesta itu pengen ngebersihin kamu itu dari dalam gitu, dan kamu juga harus bekerja sama dengan semesta ya, mulai dari diri kamu di sini. Di saat kamu menyiapkan ruang space khusus misalnya ya, disinilah anugerah kamu akan datang gitu, karena kamu adalah wadahnya ya. Di saat kamu ngebersihin diri kamu dari kekhawatiran, kecemasan ya, diri kamu yang atau habit-habit lama kamu yang bikin kamu tidak berkembang, akui saja gitu ya, apa kelalaian dan kekurangan kamu gitu ya. Lepaskan hal itu ya, akui gitu ya, bersihkan hal itu dari dalam kehidupan kamu ya. Akan ada hari yang baru juga di sini ya. Ini juga sama ya, tentang perubahan atau awal baru atau hari baru. Nah ini untuk kamu ya, ini lagi kebuka ya jalannya di sini. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, apa pesan untuk kamu ya Aquarius. Nah, konsep penerimaan di sini cukup besar ya. Nah, apa arti menerima di sini ya? Belajarlah untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kamu rubah. Oke, mengakui hal-hal yang tidak bisa kamu rubah. Nah, hal-hal di luar diri itu kan tidak bisa dirubah, tetapi kamu bisa merubah hal-hal di dalam diri.
Ya, jadi mulailah perubahan itu dari dalam. Karena yang di luar itu hanya cerminan energi dari dalam sebenarnya gitu ya Aquarius. Karena yang namanya hidup ini ya tetap penuh dengan gejolak ya. Kita tidak hanya berfokus sama satu hal aja. Oke, kamu tidak bisa mengharap lebih begitu ya, atau mengharap lebih banyak dari hal-hal yang di luar diri kamu ya, tetapi kamu bisa berekspektasi lebih dengan diri kamu gitu ya. Ini tadi ya, jujur dan terbuka dengan diri kamu ya. Kamu punya kelalaian apa misalnya, kamu punya kelemahan apa gitu, belajarlah untuk terbuka, belajarlah untuk jujur gitu. Oh iya, akui aja gitu. Nah, di saat kamu berani mengakui kesalahan kamu, ya sebenarnya di situ kesalahan kamu itu sudah terkikis. Ya, kenapa? Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tetapi kesalahan terbesar manusia itu adalah tidak berani mengakuinya, ya, dan tidak mau memperbaikinya, ya. Sebenarnya sadar gitu, tetapi menolak untuk sadar, ya. Konsepnya seperti itu biasanya, ya. Nah, akan ada kedamaian ya dari kartu energi kamu. Ya, kedamaian gitu ya akan hadir untuk kamu. Ya, ada kedamaian untuk diri kamu yang akan hadir di sini, Aquarius. Ya, pesannya memberikan bahwa kamu adalah makhluk cinta gitu, dan kamu mampu untuk melepaskan semua energi negatif di dalam kehidupan kamu. Ya, jadi rilis, lepaskan hal yang memang harus kamu lepaskan. Oke. Jadi segini dulu yang bisa saya bacakan ya. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga resonate ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.